Aku mau bercerita sedikit. Beberapa hari yang lalu, ada kenalanku bertanya. Dia umurnya lebih muda dariku, sangat muda. Tapi hafalan dia sudah 30 juz. Masya Allah banget bukan? Dia bertanya, Kak, gimana sih caranya bisa konsisten membaca buku? Terus aku bilang pada dia, oh dek, kamu itu udah hafiz juz 30, tapi masih bertanya gimana caranya konsisten buat baca buku. Jadinya malah kakak yang insecure gitu. Rasanya tuh kayak tidak pantas diri ini untuk menceramahi seorang hafiz juz 30 gitu. Terus dia bilang, aku malah merasa tidak pantas dengan gelar ini loh kak, kata dia. Jadi kalau seandainya ada rekomendasi buku yang pas untuk aku, boleh dong kak tolong direkomendasikan, katanya kan. Terus aku bilang ke dia, kalau untuk baca buku itu ya tergantung sih sebenarnya. Tergantung pribadi masing-masing orang sukanya itu fiksi atau non-fiksi. Jadi kalau ada sebagian orang suka fiksi, terus sebagian lagi sukanya non-fiksi. Tapi untuk pemula sih aku sarankan yang fiksi aja dulu. Fiksinya lebih fiksi yang ringan kayak self-improvement. Self-improvement itu adalah buku untuk pengembangan diri. Dimana biasanya buku-buku pengembangan diri itu kata-katanya lebih mudah dicerna, mudah masuk ke hati, masuk ke pikiran, dan dari situ kadang kita lebih mudah untuk menemui dan jatuh cinta pada satu buku. Terus dia bertanya, kalau buku favorit kakak sendiri apa? Kalau buku favorit aku sendiri, aku sebenarnya kurang suka self-improvement, tapi ya tergantung self-improvementnya seperti apa. Kalau seandainya buku self-improvementnya itu ya bahasanya kayak puisi atau yang sangat ringan, itu bagiku cuman bacaan untuk hari-hari saja, bacaan selingan untuk mengisi reading slump. Aku lebih suka self-improvement yang cenderung untuk mengisi daya pikirku, pandanganku tentang masa depan, tentang kehidupan, atau mengubah kebiasaanku, cara hidupku, mengatur keuangan, atau mengatur cara pandangku tentang orang lain. Aku lebih suka buku-buku seperti itu sih kalau self-improvement. Tapi fokusku sebenarnya aku lebih ke buku non-fiksi. Kayak buku-buku tentang perempuan, tentang filsafat, agama. Kalau buku fiksinya, aku lebih ke fiksi sejarah yang memuat sejarah-sejarah Indonesia. Ada juga mengangkat tentang fiksi tentang perempuan. I really love that genre. Terus dia bertanya gimana sih cara strateginya biar konsisten baca buku. Terus aku menyarankan pada dia, kalau buku fiksi itu kalau bisa 3 halaman per hari. Kalau non-fiksi aku menerapkan one day one ilmu. Nah, untuk one day one ilmu ini, aku pernah menjelaskannya di salah satu video YouTube aku. Kalian bisa cari di beranda channel YouTube aku, judulnya 1 hari 10 halaman atau one day one ilmu. Nah, di
Jadi kalau fiksi ya itu tergantung sih kemampuan masing-masing. Kalau lagi nggak sibuk atau bacaannya ringan, aku biasa bisa nyelesain 10 halaman per hari. Kalau lagi sibuk aku 3 halaman sehari itu bagiku enough sih. Kalau itu fiksi ya, tapi kalau non fiksi, aku menerapkan one day one ilmu. Apa sih itu one day one ilmu? Jadi kalau non fiksi itu kan bacaannya berat ya. Jadi kalau bisa dalam satu hari itu aku menemukan satu ilmu, terus aku catat. Nah, ilmu yang aku maksud di sini adalah suatu pelajaran atau pengetahuan baru yang belum pernah aku tahu sebelumnya, baru pernah aku baca dan it's mind blowing for me. Jadi itu aku catat. Nah, misal saat ini nih aku lagi baca buku Fikih Muamalah Kontemporer. Nah, di situ sebelumnya aku nerapin 3 halaman per hari. Tapi bagiku itu agak berat ya. Tapi saat itu aku sedang agak senggang sih. Jadi it's okay walaupun agak dikejar target. Nah, sekarang aku nerapin one day one ilmu. Bedanya kalau non fiksi, aku menerapkan 3 halaman per hari dengan one day one ilmu, aku lebih mudah memahami ilmunya itu kalau pakai strategi one day one ilmu sih. Karena kalau pakai strategi 3 halaman per hari, aku cenderung mengejar target daripada mengejar pemahaman. Sedangkan kalau one day one ilmu, yang ku kejar adalah pemahaman. Aku tidak mementingkan target selesai atau pencapaiannya, aku tidak mementingkan buru-buru, aku lebih mementingkan ilmu yang aku dapat dan sangat bermanfaat ketika aku mencatatnya. Guruku dulu ketika SMA pernah bilang kalau ikatlah ilmu dengan tali karena ikatlah ilmu dengan catatan karena ilmu ibarat binatang liar dan menulis adalah tali pengikatnya. Dan istilah itu adalah istilah Arab yang kupegang sampai sekarang. Aku sangat suka mencatat, menulis, baik itu menulis menggunakan pulpen ataupun menggunakan ketik di laptop. Aku sangat suka baik itu menulis puisi atau opini. Opini ringan sih kalau untuk KTI. Sejauh ini masih belum, tapi kalau KTI seandainya kedepannya ada lomba, kayaknya aku tertarik deh. Sejauh ini aku baru aktif di opini sih, karena opini lebih santai ya daripada KTI. Dan saat ini aku sedang sibuk. Jadi untuk ngebaca buku itu aku sudah hampir 10 atau 11 hari nggak baca buku, sama sekali nggak one day one ilmu. Kayak reading slump itu karena kerjaan freelanceku yaitu ngedit editor artikel. Itu lagi banyak klien yang ngirim artikel ke web kami, jadi sehari-hariku lebih banyak membaca artikel yang dikirim. Nah, ketika aku ngebaca artikel itu, biasa satu artikel itu bisa 3 halaman ya, normal itu paling sedikit sih 1 halaman sih. Tapi itu kayak berita, kalau yang untuk opini itu normalnya yang ngirim 3 halaman dan biasa sih paling banyak bisa belasan halaman atau 10-an halaman gitu. Jadi ketika aku udah selesai ngedit, rasanya otakku itu udah kayak memumat, agak sedikit muak juga ngeliat tulisan. Jadi ya, I think it's normal. Aku tidak terlalu menuntut diriku harus baca buku setiap hari. Kadang istirahat itu juga perlu, apalagi saat ini aku juga sedang sibuk-sibuknya. Dan kedepannya mungkin kalau udah nggak lagi sibuk, aku
bisa ngembaliin habit aku yang baca buku itu lagi. But for now, I think I need a rest. Ya, bagi beberapa orang sih ya, ngebaca buku menurutnya itu adalah rest mereka. Cuman bagiku, untuk sekarang aku benar-benar sibuk sampai bagiku rest itu adalah tidur. Bukan lagi ngejalanin hobi, tapi tidur. Yeah, it's normal. I am human, guys. I'm not robot. Yeah, maybe just like that today. And see you guys for my next yapping. Yeah.